Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh, kembali lagi ke podcast kita 3 Om bareng gua Jo. Bareng gua Dri, bareng gua juga. Hari ini mau bahas apa nih kita? Kita bahas barang bajakan. Sebagai pernah ngalamin atau pernah konsumsi konten bajakan atau barang bajakan? Ya, atau kayak yang paling gampang sih waktu zaman PS1 ya. PS1 kan semua gamenya kan bajakan semua kita. Mau beli yang original juga bingung mau beli di mana gitu. Tapi waktu itu kecil sih, waktu itu kan masih umur kecil, jadi juga kayak masih kayak saru gitu, bajakan nggak bajakan, emang kenapa gitu, gitu sih kalau pengalaman gua. Dan waktu itu juga emang nggak ada pilihan sih, antara bajakan atau lu nggak konsumsi sama sekali, waktu itu pilihannya gitu sih. Iya. Kalau lu ya baca komik online ya itu kayaknya paling sering. Atau kalau yang lain ya mungkin kadang-kadang kalau beli baju di Mangga 2 bukan karena beli brandnya sih ya kebetulan karena yang murah kelihatan bagus aja ya itu biasanya kan barang-barang itu zaman dulu tapi Mangga 2 itu udah nggak terasa itu paling agak masih ada sih masih jadi kan kayak barang kayak Gucci Mangga 2 ya kan biasanya KW itu atau Nike Mangga 2 iya. Karena memang gue pun juga penikmat konten bajakan ya, terus ya kalau di komik, kalau di film ya, terus ya itu sih susah untuk dipisahkan ya konten bajakan itu karena Indonesia adalah salah satu penghasil penikmat konten bajakan. Nah, karena pilihannya satu, lu nggak bisa nikmatin atau ya lu main atau konten bajakan sih. Nah menurut lu gimana tuh Bey? Dari konten bajakan, barang bajakan, barang KW segala macam dengan apakah ya kita tahu lah itu salah lah. Itu salah. Itu emang salah ya Jo? Salah. Tapi gue mesti ke mic-nya gitu. Emangnya salah. Gue nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi gimana? Coba jelasin kenapa itu salah. Kalau dari yang gue cari, gue research gitu, itu secara ini itu di Roma 13 ayat 1-7 gitu. Alkitab memerintahkan untuk mentaati hukum negara yang kita tinggali. Ya berarti kan negara kita kan punya ada UU ITE hak cipta, segala perlindungan hak cipta ya. Itu lari ke sana. Terus sama mengenai karena Lukas 10 ayat 7 itu mengenai karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kita kalau pakai konten bajakan kita nggak ngasih apa-apa ke yang punya IP atau yang punya ini karena lu ngomong dua, gue langsung counter 2 poin tadi. Yang pertama kan ikut aturan. Tadi lu bilang undang-undang itu ya. Emang undang-undangnya apa? Emang undang-undangnya nggak boleh kita nikmatin konten bajakan. Atau yang nggak boleh adalah lu memproduce konten bajakan, menyebarkan konten bajakan. Atau menikmati pun juga lu melanggar. Nah itu gue belum research, tapi kayaknya sih. Tapi kalau misalkan nggak ada demand, nggak ada supply ya masih. Iya. Ya, sama, tetap aja kan nggak ada di mana supply kan bully amat. Itu kan yang melanggar. Kan tadi kan yang ngomongnya masalah hukumnya nih. Kalau kita yang menikmati, ternyata tidak terlalu dipermasalahkan. Gue nggak tahu sih, gue juga nggak tahu. Tapi dugaan gue mungkin nggak apa. Kalau nggak udah banyak tuh yang ditangkapin harusnya. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, tapi gue iya, setahu gue kayak misalkan lu tahu SSI nggak? Website yang buat film bajakan itu ditutup terus. Nah, itu kan yang memproduksi atau yang share katanya kan, bukan yang menikmat. Nah itu. Terus tadi yang kedua, lu ngomong terkait orang yang bekerja harus dapat upahnya. Nah, gue menikmati konten bajakan, gue baca komik bajakan misalnya kan. Nah itu juga ada advertisement-nya yang diuntungkan adalah orang yang membajak. Bukan orang yang buat. Tapi kan yang membajak itu kan juga kerja. Iya betul dong, berarti kan dia dapat upahnya kan. Iya. Nah, urusan dia ngambil barangnya dari si yang punya itu urusan mereka berdua, bukan urusan gua. Urusan gua adalah ketika gua baca konten bajakan lu yang lu bikin, ya gua udah nonton advertisement lu. Iya. Nah, itu misalnya. Iya. Ini by the way gua lagi paying level apa gitu. Iya. Gua sebenarnya setuju juga sih kalau nggak masalah. Tapi supaya diskusinya ada lagi aja. Iya. Gak ada salah sih, karena ujung-ujungnya maksudnya istilahnya lu tuh bayar duit juga mesti tepat sasaran menurut gue. Ya memang kalau lu secara belok-belokin hukum kayak sekilas kayak masuk akal ya, kondisi OB gitu kan. Cuma menurut gue ya itu
nggak bener sih, itu kayak membelokkan aja. Menurut gue ujung-ujungnya lu tetap harus, walaupun jadi kayak kesan hipokrit, gue menikmati, jadi posisi gue menikmati, tapi gue juga tidak membenarkan hal itu. Maksudnya, kayak waktu pas ya habis gimana men? Iya kan, pusing kan? Iya, tapi gue tahu ini salah nih. Iya, tapi ya habis gimana kita gitu. bersinggungan banget Tunggu, gitu. kita berjelasin lagi, kena salahnya di mana Jul? Iya, kalau gue secara conscience nih ya. Kenapa iya. menurut itu salah? Karena gue tahu harusnya duitnya ini bukan ke si tukang bajak itu, mestinya duit ini mestinya ke yang artis aslinya. Kalau menurut gue ya. Iya. Jadi Maksudnya soalnya penerbit ya, yang punya IP lah ya. yang ya apapun itulah, Ya. yang punya gitu ya. Soalnya kayak misalkan gue gitu ya, misalkan gue sebagai penulisnya ya gue maunya ya duitnya yang baca tulisan gue atau baca karya gue ya sama lah, kayak gue jualan melon lah intinya. Gue jualan melon nih, cuma dia jualan tulisan gitu aja kan, beda kan. Ya gue mau jual melon jadi duitnya masuk ke gue lah, masa masuk ke orang lain gitu. Maksud nih gue pernah ada kasus nih, ini gue umpamakan ya. Jadi dulu tuh kan gue kirim melon dari Lombok ke Jakarta nih, ya kan. Gue nggak tahu lah ini, coba lu pikir lah ini sama nggak? Gue kirim melon dari Lombok ke Jakarta, kan ke bandara tuh, ya kan? Nah, nyampe di bandara itu ada tukang tadahnya kan. Jadi melon gue tuh diambilin, jadi supir gue sama tukang tadah itu kerjasama. Jadi melon gue tuh ada, nggak semua mas toko, ada yang ditadah di bandara itu. Nah, gue nganggep lu copyright ini sama nih kayak gini nih. Jadi harusnya gue kirim tuh barang ke supermarket, sama tukang tadi diambil di tengah jalan. Jadi gue nggak terima 100%. Ya, gue kalau digituin gimana gitu kan? Gue sih merasa bener sih, gue merasa nggak seneng sih, karena gue kerja keras nih. Gue si tukang tadah itu juga sama supir gue, ambil melon gue. Gue sih nyamain konten bajakan dengan itu. Iya, jadi hipokrit sih. Iya. Kalau gue mau ngejawabinnya sih gampang. Gimana tuh? Lu kan ngomongnya melon dalam fisik. Iya. Kalau ini bukan fisik, intellectual property. Iya, makanya apakah itu sama nggak? Jadi kalau gitu kan, ini istilahnya kalau gue bilang ini kesannya penjajahan ya. Istilahnya, kalau gue ngeliat, gue harus bayar kan. Loh, terserah gue dong gue mau lihat apa. Iya. Kok gue lihat mesti bayar kan hasil karya lu? Kalau gitu berarti lu ke mana-mana tuh, lu ngeliat semua mesti bayar dong. Lu ngeliat rumah gue mesti, lu ngeliat muka gue mesti bayar. Iya, masalahnya sekarang jadi kan dia kan sekarang gue pengen punya menguasai pasar ini. Gue masuk dengan paling gimana dengan pemerintah jadi sekarang adalah namanya intellectual property right. Pokoknya kalau dia bikin, lu mesti bayar. Tapi kalau lu ngeliat muka gue dulu, lu nggak bayar ke gue, kok enak banget nih. Tapi kalau misalnya ngomong jadi gitu nggak fair kan? Kalau misalnya ngomong gitu ya melon gua juga sama aja tuh. Apa namanya istilahnya? Lu jadi penjajahan, lu makan apa aja terserah. Iya kan sama kan? Iya, tapi kan gini beda tuh. Apa gimana? Kalau yang lu kan lu menghasilkan, dia betul juga Dia juga menghasilkan ide apa tapi segala kan macam. yang gua nikmatin kan bukan apa yang dihasilkan, kopian dari yang dihasilkan. Beda Iya, dong. nggak Kalau bisa. gitu, kalau gua ambil Sama kalau kayak ambil lu kopian paten. dari andai kan melon lu bisa abak-adabra langsung keluar di Iya, sini terus iya. gua makan. Apa lu bisa komplain? Gua bikin melonnya, jadi lu nggak boleh tuh lu abak-adabra tadi itu jadi ada melon terus lu makan. Nyatanya kalau buat intellectual property right kan seperti itu kan bukan masalah komik, ini kan udah kopian. Iya, sebenarnya kan paten nih. Istilahnya kan gue ngerasa komik tuh udah dipatenin. Misalkan PS1 nih ya, yang juga buat X kotaknya itu udah dibuat patenin. Itu Xbox tuh makanya pakai XYZ, tau gue. Nah, gue rasa itu sama kayak gitu. Maksudnya gini, kalau semua nggak bisa dipatenin nih, ini gue ngomong secara gitu. Akhirnya tuh ada efek jelek, orang tuh malas berkreasi gitu loh. Iya betul. Tapi jadi ini maksudnya itu maksud gua tadi penjajahan tadi kan hak paten itu biasanya adalah di negara-negara maju kayak gitu loh. Iya. Bisa paten supaya kita mau monopoli hal ini. Paling kan sebenarnya kan ya kayak penyuntik vaksin dia kan ada patennya dengan dia bilang ini untuk banyak orang sih harusnya kan. Nah jadi emang ada alasan dia bilang kita perlu ada hak paten supaya bisa dikembangkan. Ya itu ada benernya, tapi maksud gue adalah ketika ada orang yang bisa ya hak paten ya sesuai hukumnya aja gitu kan, dia dibikin sistem ya buat gunanya itu kan. Tapi kalau ada orang yang bisa keluar dari sistemnya ya terserah yang di luar sistem. Bener, tapi kan jadi ini bisa jadi copyright misalnya. Nah, jadi dia bikin komik, dia copyrightnya misalnya di Jepang. Iya. Nah tapi copyrightnya itu belum berlaku di Indonesia. Kalau dia belum berlaku di Indonesia, ya nggak masalah. Dia mesti apply buat copyright di Indonesia. Menurut gua kira kayak gitu sebenarnya. Secara hukum nih ya. Iya, bayangan gua meskipun gua bukan orang hukum dan mungkin betul-betul salah juga. Tahu juga copyright gimana itu berlaku seluruh dunia. Tapi kalau gua bilang, terawih penjajahan dong, sekarang enak banget kayak gitu kan. Ya
Ya, jadi kalau gue bilang kalau copyrightnya belum berlaku, ya nggak masalah. Jadi orang yang menulis ini kan ini kita lagi contohnya komik ya, itu bisa yang lain juga kan. Pas dia bikin komik, dia udah tahu bahwa apa yang bisa dia jual, dia udah tahu pasarnya apa, yang bisa dapat revenue-nya berapa. Nah, gue bilang yang masalah atau yang membajakan masalah adalah yang ketika mereka infringe dari yang udah dikalkulasi sama si pemilik itu. Jadi contoh dia udah bikin komik, dia udah ada perkiraan revenue-nya kan semua lah. Publisher dan lain-lain kan kita bakal dapat segini bisa nutupi ini. Nah itu dengan misalnya pasar di Jepang. Nah kalau lu akhirnya melanggar copyright itu di Jepang, ini orang di Jepang sendiri terus nyebarin di Jepang juga, ya itu semua hukum pasti ditindak gue yakin. Tapi dia tidak memperhitungkan revenue yang bakal dapat dari luar misalnya. Ya tentu dia berharap gitu misalnya, tapi dia nggak mengharapkan itu. Jadi ini nggak mempengaruhi revenue calculation dia untuk masa untung rugi. Karena setiap orang ketika bikin bisnis dia kan bikin untung rugi dong, gue mesti untung. Nah jadi kalau di sini kan udah nggak termasuk. Dan di sini justru ini juga alasan kenapa misalnya ini kan lagi ngomong komik itu dibiarin gitu loh. Dibiarin kenapa sih komik dibiarin? Bahkan bukan cuma komik, kadang-kadang kalau tahu ada YouTube misalnya tentang One Piece atau apa gitu. Karena mereka nggak bisa menurut gue. Bukan nggak bisa dikontrol, apalagi kalau di YouTube itu bisa dikontrol. Pernah mereka sekali dari publisher besar tuh dikontrol, tapi akhirnya dilepas lagi kan, mereka tahu sebenarnya itu nggak baik gitu loh. Kenapa dibiarin? Kenapa nggak dikejar yang di Indonesia? Itu ya otomatis mungkin bisa lebih tinggi. Tapi yang kedua adalah untuk drive demand. Jadi dari situ kan bisa ketahuan gitu, oh jadi lebih populer gitu ya. Jadi lebih populer di Indo, komiknya jadi misalnya komik apalah gitu kan, siapa tahu gitu, komiknya belum masuk Indo, tapi ternyata bajakannya masuk duluan. Nah nanti kan bajakannya mulai masuk, nah di situ mereka akhirnya oh populer kan, kita masuk pasar itu aja, terus kita bikin copyrightnya. Jadi akhirnya terbit misalnya di Gramedia atau di mana terbit bukunya, pasti kalau udah terbit di Gramedia pasti ada copyrightnya. Iya. Jadi itu maksudnya, jadi bajakan itu kita ketika menikmati konten bajakan itu nggak sepenuhnya dia nggak dapat apa-apa, dia justru mendapat tanda kutip popularitas. Dan ini bukan cuma masalah komik, kita ngomong misalnya barang-barang branded atau barang-barang KW. In sense ini bagus buat yang originalnya juga, kecuali ini udah mulai istilahnya menggerus pasarnya. Contohnya misalnya ini barang KW tapi dimasukin toko aslinya gitu, dimainin sama si pemilik toko gitu kan. Nah itu ya udah kan pasti ditindak gitu kan. Tapi kalau dia barang KW tapi juga di tokonya barang KW, orang juga tahu itu barang KW yang nggak masalah. Karena istilahnya pasti kalau di dunia ini kan ada istilah filosofi yang bilang kalau lu di-imitate itu adalah the highest compliment gitu. Bahwa lu paling bagus, bahkan lu di copy, ditiru gitu kan. Namanya jadi kemana-mana, orang kenal Nike di Indonesia. Bayangin yang zaman dulu ya, ketika Indonesia kita masih belum terlalu sejahtera gitu kan, barang kawinnya di mana-mana, kan jadi namanya bagus. Akhirnya sekarang ketika udah mulai maju, orang udah mulai bisa beli yang asli, banyak yang beli kan, karena mereka dari awal udah tahu ini sebenarnya barang bagus. Karena dari zaman kawinnya udah banyak kemana-mana, orang tahu oh kalau bawa pen ini LV apa dan lain, ini kayaknya udah keren kan, karena bajakannya sempet populer dulu, kalau enggak belum tentu. Jadi makanya itu bahkan dibiarin gitu secara ekonomi. Nah jadi kalau kita balik lagi terkait masalah, dan kan mesti kita bahas ya pandangan Kristen dan lain-lain. Iya. Kalau balik lagi ke situ, enggak, gue nggak mau bikin orang lain betul-betul kok. Kecuali betul-betul gue yang memproduksi, distribusi yang kayak tadi ya, gue yang dari media gitu. Gue cuma konsumen, gue rasa nggak masalah. Dan apa gue menguntungkan orang tadi original yang ini tadi. Ini sadar kayak gue baca, gue jadi fans dia, gue baca dibalik orang lain, gue mau promote. Tapi kalau mau fair-fairan, gue bisa nge-promote, mesti lu bayar gue dong. Tapi enggak, ya udah kita saling tahu aja gitu. Kan dunia ini nggak mesti semuanya dingin, transaksional gitu kan. Kan mesti. Ya gue pakai dulu yang bajakan, lalu yang juga kok. Nggak gitu sama jual. Selama kita nggak betul-betul langsung nge-cut source of revenue dia gitu. Tapi kalau ini gue akan mencoba untuk membantah sedikit anggapan Obi, karena kalau 1 orang, kalau 1000 orang melakukan hal sama, berapa jumlah yang justru tadi gue bilang, justru makin banyak, sana kan makin rugi kan. Ini kan potensial loss, nggak betul-betul loss nih. Coba kalau udah betul-betul loss itu yang gue bilang salah. Nah, tapi kan ini makin banyak makin bagus. 1000 tambahin lagi, jauh, sampai 1 juta. Nah, udah 1 juta orang dari Indo, nanti ada pasaran. Masuk ke pasarnya, pasar copyright-nya, sekarang itu ditindak. Karena lo mengambil betul-betul potensial revenue dari orang yang beli copyright. Iya. Nah itu maksudnya. Ya itu cuma gini, kalau di dalam kan konten banyak ini. Kita tahu di game ada emulator, ya kan? Emulator kan termasuk pembajak juga tuh, emulator game ya. Maksudnya kayak lu main game PS1 di emulator. Terus ada contoh konten alur cerita di YouTube. Ya istilahnya lu nggak perlu baca lagi komiknya, lu nonton aja orang One Piece. Cuma pembahasan 50 menit
itu 1 sampai 100-an, 100 komiknya One Piece 1 sampai 100, mempersingkat kan. Tapi itu udah membajak berapa ratus karyanya si Oda ibaratnya, 100 kali 50, dan itu di AdSense itu. Dan view-nya bisa 200, 400, 500 juta, 500 ribu. Itu kan jadi kayak kerugian kalau dari segi si Oda, padahal kan One Piece kita udah tahu bahwa punya Alex gitu. Dan mereka kenapa nggak bisa nindak? Karena ya ketika nindak satu, 30 bunuh satu, muncul yang tembus seribu. Juga kata itu pesannya nggak gitu, bisa ditindak, tapi ujung-ujungnya nggak ditindak tadi yang gue bilang. Kenapa? Waktu itu pernah kejadian kalau nggak salah, tapi akhirnya dilepas lagi karena dipikirnya ya ini awal-awal promotor kan, makanya influencer kan, makanya nyebarin tentang One Piece. Lu misalnya 1 jam bahas tentang One Piece kayak gitu kan, sedangkan dengan kadang-kadang lu ambil kan gambar aslinya kan betul-betul baca kan, tapi dengan itu orang-orang jadinya kayak tahu, jadi pengen baca. Ini kan sekarang berarti lagi ngepromosiin sebenarnya. Kan ini bukan konten yang betulan 100% jadi sama kan. Makanya ada juga kan kalau di aturan copyright kan bilang kalau improve dari yang aslinya, memberi tambahan-tambahan tertentu itu ada isinya fair use gitu. Gua pakai dengan fair use. Ya itu tentu range-nya lumayan karet ya. Tapi gunanya memang banyak hal di dunia ini, lalu hukum-hukum yang karet gitu loh. Ya, supaya bisa tadi, jadi ada buffernya, bisa lebih diatur fleksibilitas. Ya biarin lah dia lagi bantu promosiin. Tapi kalau kelihatan mulai dia sebenarnya bukan bus pasar gua, orang jadi malah nggak baca, malah lihat situ betul-betul. Iya itu kan. Itu baru kan. Tapi biasanya orang-orang yang udah pakai colok copyright, itu orang udah bisa ngitung gitu loh untung ruginya. Iya. Oh kayaknya lebih banyak untung gua, ya udah biarin. Tapi kalau dia kelihatannya bilang, oh semuanya jadi kesana, jadi nggak ke gua gitu. Padahal gua cuma sih, jadi yang lebih masalah adalah sebenarnya yang kopi 100%, itu yang udah gak masalah. Cuma ada yang bilang kalau kopi 100%, jadi kayak komik masuk ke Indonesia, kalau belum ada copyright-nya, ya nggak apa-apa kan. Tadi semua dari 1.000 juta, ya makin banyak ya apa dong, berarti pasarnya ada. Iya. Tapi itu kan jadi kayak, maksudnya kesannya itu kan kayak apa namanya, untung ruginya. Tapi maksud gua gerakannya itunya sendiri itu sebenarnya secara nggak langsung yang mencuri gue bilang, menurut gue. Ya, maksudnya kita kan ngomongin kan untung rugi terhadap si yang punya ya kan. Tapi kalau dari lu nya secara pribadi, secara manusiawi, secara itu, lu merasa itu mencuri? Maksudnya mungkin nggak mencuri, ya, membeli barang curian menurut gue. Mengkonsumsi barang yang membeli barang curian itu lebih tepat daripada mencuri menurut gue. Kalau sebagai konsumen kita membeli barang curian, mengkonsumsi lah. Nggak, maksud gue konsumsi. kayaknya kalau misalkan kan ikutin lu bayar. Kalau lu mengkonsumsi kan itu konten gratis jadi buat konsumsi lah. Itu sebuah hal yang baik apa enggak? Maksud gue mungkin kalau kita melihat dari untung ruginya, oke, mungkin misalkan emang dia nggak dirugikan. Tapi kalau tindakannya itu sendiri itu sebenarnya salah apa enggak? Kan gitu. Enggak ada kita menurut itu gimana? Kalau menurut gua, ya gimana ya? Kalau gua balik lagi itu bukan betul-betul barang fisik. Ya tentu ini semua bakal semua setuju sama gua. Iya. Pasti lah ya. Tapi kalau tadi kan tanya pandangan gua, kalau menurut gua itu bukan barang fisik yang nggak sepantasnya, nggak sepantasnya bikin copyright lah atau dibikin hak paten. Itu tergantung bisa macam-macam sih. Itu ada hak paten yang gue bilang dia punya hak penuh lah. Dia udah bisa kayak lo biasa kan, gitu kan. Tapi nggak semua kayak gitu. Lu bikin logo apa tentu ya dia bisa begitu ya. Oh gua tuh perlu inspirasi, gua mesti jalan-jalan dulu ke Bali 1 bulan atau apapun itu jadi pengeluarannya gede. Itu gue bilang no. Itu gue bilang nggak fair. Lu bikin. Tapi kalau misalkan gitu. Orang beli riset ilmiah gitu. Kalau misalkan orang beli melon curian gua salah. Kalau orang beli melon curian. Ini emang nyambung sih, tapi gue bilang udah agak beda lagi. Tapi kalau kita mau bahas ya tergantung ya. Kita mau ngomong secara Alkitab atau gimana nih? Pas Alkitab sih gue nggak pernah betul-betul tahu ya kalau beli barang curian itu salah apa enggak ya. Tapi kalau mencuri pasti salah kan. Nah kalau membeli barang curian itu gimana? Iya. Karena yang tahu itu barang curian gini, misalkan kayak anggap aja lu tahu deh. Kalau lu nggak tahu nggak usah ngomong lah. Iya. Anggap aja lu tahu itu barang curian. Maksud gua, kita ngomong apakah beli dengan penadah lah ibaratnya. Melon sama komiknya si Eiichiro Oda One Piece itu bisa disamakan apa enggak? Itu satu. Nah kedua, apakah membeli barang curian itu salah apa enggak? Soalnya gini, kalau ada orang yang nyuri barang,
kan yang penanggung jawab adalah si pencuri sama yang curi ya kan sebenarnya. Tapi si pembelinya tahu nih ini barang curian nih. Iya. Nah jadi gue bilang itu sebenarnya bisa tergantung banyak hal sih, makanya nggak ada asal dulu yang penanggung jawab. Ya makanya kita kan ini kan jadi lahannya. Iya, Jadi ya makanya iya makanya jadi perdebatan. Kalau gue bilang ya kalau dia tetap bisa ganti rugi ke si pembeli, si yang punya aslinya, ya itu kan urusan dia. Maksudnya ganti rugi gimana? Ya nanti kalau minta tawar, coba ya lu ganti rugi dong. Lu dapat duit dari gua, ya udah duitnya lu sama balikin plus penaltinya atau apapun. Ya tapi misalkan enggak nih misalkan enggak. Ya, tapi ada hal-hal yang mungkin ini barangnya istilahnya warna pekai, ketika udah diambil dikonsumsi nggak bisa diapain lagi. Bahkan yang beli barang curian ini kurang ajar nih. Kadang kalau kasusnya gua nih, ya aku melon lagi nih. Gua kalau beli dari si jual langsung nih mahal nih. Tapi kalau gua beli barang curian ini lebih murah. Ya jadi KW kan. Iya. Soalnya jadi KW nih. Ya, gua kalau bisa beli barang curian aja. Kan secara nggak langsung itu menurut gua ya, itu dalam kasus gua ini mempromot orang untuk mencuri kalau menurut gua. Gitu sih. Cuma sekarang masalahnya gua sih ngerasa ada salah ya. Cuma masalahnya apakah kalau intellectual property itu bisa disamakan dengan barang fisik gitu. Sebenarnya kalau gua bilang sih sama, bisa disamain. Bukan yang gua bisa disamain sih. Sebagai konten creator kan pasti begitu pandangannya. Iya. karena Jujur aja gue kesel sih kalau gitu. Bahkan kalau gue udah tahu kalau itu barang curian masih lu beli. Kalau gue jadi tukang melon, kesel sih gua akan bilang itu sama sih. Itu sama dengan intellectual property dengan barang fisik ya ibaratnya. Itu walaupun sama bener aja. kata OB, orang nyolong barang gua, bener nyolong gua jadi lebih terkenal. Itu sih bener. Tapi hitung-hitungannya ini kan nggak cover loss-nya mungkin. Kalau cover loss-nya biasanya orang kayak dibiarin aja. Cuma tadi balik lagi, ini kan barangnya bukan tipe yang mana perkaya. Kalau gue bilang ini ya, itu nggak bisa nyalain si pembelinya. Dan kalau si pembeli, gue bilang apakah salah? Ya, kota atau pemerintah pastinya. Tapi kalau kita ngomong secara moral dan lain-lain, kalau gue bilang ini menurut gue pribadi lagi, itu bisa nggak usah setuju sama gue. Kalau gue bilang, ya nggak salah, tapi itu tidak bermoral memang, tidak etis. Nggak salah, tapi nggak etis. Ya, gua bisa lebih terima dengan itu. Nah, kalau asalnya bilang itu jadi lebih murah, ya udah bagus dong. Kalau emang lebih murah, buat gue sebagai konsumen kan konsumen bisa yang lain. Bagus dong kalau akhirnya barang yang mahal itu bisa jadi murah buat yang lain-lain. Nah, yang harus tindak adalah bukan si ininya dong, yang harus tindak adalah si pencurinya. Iya. Dan ketika pencurinya ketangkap, dia harus mengganti rugi yang tadi kan. Nah, makanya damage-nya kan biasanya nggak 100% sama, kan pasti lebih tinggi dengan penaltinya yang lain-lain ya. Karena itu kerugian dari yang nyangkut mana-mana tetap istilah dosanya ya di. Soalnya gue pernah tuh kejadian kayak gitu. Pembelinya ini marah suruh pencurinya untuk nyolong, tau gak lo? Nah kalau kayak gitu kan dia salah dong, dia kan. Iya, ya itu dia, itu ya komplisit. Nah itu dia loh. Itu tuh gue pernah tuh kejadian kayak gitu tuh. Makanya gue juga begitu ngomong bajakan, gue pikiran memang gue terus kan. Kalau bajakan, kalau dari sisi gua sih, ya itu kita salah sih. Tapi secara karena salahnya kenapa dulu nih? Jangan cuma feeling doang, cari sedikit bisa di belakang. Menurut tetap salah kenapa? Karena salah tuh menurut gua kayak contoh ya Microsoft lah ya, Windows lah ya. Kita kan tahu lah, kita setiap laptop kita ada Windows. Dulu sebelum diklaim, maksudnya ada resminya, pajakan semua. Ya, itu berapa yang lolos, berapa ini. Sampai sekarang ada copyright segala macam orang. Tapi orang masih nyari karena udah terbiasa dengan konten yang misalnya bajakan, orang masih nyari Mangga 2 dari CD berbajakan Windows berapa segala macam. Nah itu jadi salah karena terkebiasaan gitu kita ada nikmatin konten. Contoh lah kayak gua orang yang nonton bola ya. Dulu kan kita dimanjakan dengan siaran bola itu di TV swasta kan. Iya. Ketika itu berubah jadi berbayar, kita kan cari kan. Wah, karena dulu udah gratis, kok gue jadi bayar, nggak rela nih duit gue untuk pakai untuk ini kan. Jadi kayak gitu, jadi nyari. Jadi orang tuh dipaksa untuk berpikir untuk licik gitu ya, untuk mencari celah-celah itu yang jadi hal yang menurut gue salah karena ada sesuatu hal yang udah resmi nih, kenapa lu masih ngebajak gitu? Contoh ya siaran bola gitu. Konten bajakan kayak contoh nih ya gue juga nggak muna ya, gue juga menikmati konten bajakan di YouTube misalnya dalam arti kayak gue nggak ada waktu nih untuk baca One Piece, gue cari baca, gue dengerin alur cerita aja, dia cuap-cuap, gue lagi
dengerin sambil kayak podcast gitu. Tapi kan ya dia jelasin gitu, gitu. Iya, itu gua ngerasa itu nggak masalah sih kalau itu. Gua permasalahannya kalau kopi 100%. Kalau gue bilang sih gini sih, Tapi lu review juga sama bro. itu kan lu nambahin, itu yang tadi gue bilang kalau lebih itu something biasanya nggak ada masalah ya. Iya, yang gua masalah tuh kalau misalkan kopi 100%. Ada value add-nya, ini ada value add. Kalau gue bilang, coba ini contohnya sih gini analoginya. Nih, misalnya ada cewek, terus ini buat apa di depan umum gitu kan. Terus lu lihat bugil dia gitu kan. Lalu salah nggak? Kalau gue bilang sih nggak salah, cuma nggak etis aja. Iya. Dalam arti salah atau kan? Ya masa gagal lu buka, aku mesti mau lihat kopi. Anak bener lu. Jangan buka baju gitu kan. Ya dan bilang, oh enggak, yang buka bajunya itu bukan si ceweknya, tapi ada si penjahat. Kan ini penjahatnya nggak buka, si ceweknya nggak mau ngebuka gitu kan. Ya, tapi balik lagi sama lu, jangan salahin gua, bukan itu udah mutlak. Masa karena ada si abang jahat ini menarik baju cewek itu jadi gua bisa mau begini? Iya, dong. Cuma dari gua bilang secara etisnya nggak etis. Pastinya lu emang mau buka, tapi kalau gua mau lihat, gua bilang secara moral lu harusnya bisa. Tapi dan maksud kita dulu, kalau pakai logika itu ya, si penjahat itu buka baju cewek itu buat apa di awal? Gue bisa counter itu. Iya, takutnya gitu. Iya, karena mungkin dibayar sama yang lihat. Kalau dia nggak bayar jadi salah. Iya. Ya masa ya nggak salah kan. Tapi balik lagi kalau udah nggak etis emang lebih baik dihindarin karena semua ada konsekuensinya kan. Atau lu jadi kebiasaan. Nah, itu yang bahaya tuh. Biasa gitu. Udah pengen udah gue bayar aja lah. Sampai ada yang ngejahatin tadi. Itu sih. Ya, karena konten ini mengandung perdebatan gitu loh. Ya coba bagi teman-teman yang mungkin nonton konten kita ini bajak itu salah gitu karena kita udah debat dengan POV masing-masing. Mengkonsumsinya ya. Mengkonsumsinya atau apa gitu. Ya itu aja sih. Ada tanggapan atau apa kita serahkan lagi karena konklusinya kita beda-beda. Iya, nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di next pembahasan. Bye-bye. Bye.